يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. Artinya tidak ditakutkan atas engkau bahwa tersamar, tersembunyi jalan-jalan atas engkau. Dan hanya saja yang ditakutkan atas engkau itu daripada menangnya hawa nafsu atas engkau. Nah, itu terjemahnya. Turuqul ubudiyah allati tusiruka ila mardati rabbik wadihatun jaliyah fala yukhafu alaika an la tahtadiya ilaiha. Bermula jalan-jalan kehambaan yang menyampaikan engkau kepada keridhaan Tuhan engkau jelas nampak. Tidak ditakutkan atas engkau bahwa engkau tidak mendapat petunjuk kepada jalan-jalan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jalan untuk menuju keridhaan Allah itu jelas nampak. Tidak dikhawatirkan kita tersesat karena rambu-rambunya banyak, arahnya ditunjukkan, kanan terus, kiri, kanan lagi terus. Nah, petunjuknya itu jelas. Tidak dikhawatirkan kita itu tersesat jalan untuk mencari keridhaan Allah. Yang dikhawatirkan itu adalah menguasainya hawa nafsu atas kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contohnya katariqil ubudiyah bitta'at, seperti jalan kehambaan pada taat. Jalan kehambaan kita untuk menyampaikan kepada keridhaan Allah dalam hal melakukan taat itu dijelaskan sangat jelas. Bagaimana caranya agar taat yang kita perbuat itu mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan keridhaan Allah. Itu sangat jelas. Katariqil ubudiyah bitta'at an tashhada minnatahu biha alaika. Kalau kita berbuat satu ibadat, satu taat, petunjuk jalan agar taat itu diridhai Allah, maka hendaknya kita ini menyaksikan anugerah Allah di dalam taat itu atas kita. Artinya bahwa kita melakukan taat ini adalah diberi anugerah oleh Allah. Kita mampu melakukan ibadah ini adalah pertolongan dari Allah. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita jangan lupa bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah pertolongan Allah kepada kita.
sehingga kita bisa melakukan ibadah itu. Nah, ini satu jalan ibadah yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu apa yang mengenai engkau dari kebaikan, maka itu dari Allah. Kita sembahyang, hendaknya kita ingat bahwa sembahyang kita ini bisa terlaksana ditolong oleh Allah. Puasa, hendaknya kita ingat bahwa kita puasa ini bisa kita lakukan ditolong oleh Allah. Bersedekah, berwakaf, kita bisa melakukan itu karena kita ditolong oleh Allah, bukan kemampuan yang ada pada kita. Nah, ini jalan kepada keridhaan Allah dalam hal ibadah. Pertama, kita saksikan anugerah Allah kepada kita sehingga kita bisa beribadah. Yang kedua, wa an tukhlisa fiha, bahwa engkau ikhlas pada ibadah itu. Allah sudah jelas menerangkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, ikhlas bagi Allah itu agama. Nah, apabila ibadah kita ini dilakukan sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas petunjuknya, maka ibadah kita ini akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua contohnya wal maksiati, maksiat. Nah, kalau kita melakukan dosa, bagaimana petunjuk Allah, bagaimana arahan Allah agar maksiat yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah jalan kepada keridhaan Allah. Antatuba ilallah subhanahu wa tastaghfirah, bahwa engkau tobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, ini sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau engkau berbuat maksiat, tobat kepada Allah. Berbuat maksiat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu sekalian orang yang beriman, niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita ini kuat berbuat maksiat, maka hendaknya berbuat tobat lebih kuat lagi. Kalau kita suka berbuat maksiat, maka hendaknya bertobat lebih suka lagi. Nah, ini petunjuk yang dijelaskan oleh Allah. Bagaimana supaya maksiat itu bisa membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan ni'mati, nikmat yang ketiga. Nah, kalau kita diberi Allah nikmat, Allah jelas terang menunjukkan bagaimana nikmat yang diberikan kepada kita ini bisa mendapatkan keridhaan Allah. Allah berfirman, washkuruli wala takfurun. Nah, syukurlah kepadaku, jangan kufur, jangan gunakan nikmat itu di jalan maksiat kepadaku. Nah, ini jelas Allah menerangkan bahwa bila kita diberi nikmat,
bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat di jalan yang diridhai Allah, wala takfurun, dan jangan sekali-kali menggunakan nikmat itu di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat contohnya lagi wal bala. Bagaimana petunjuk Allah terhadap bala? Antasbira alaiha, bahwa sabar engkau atasnya itu. Qala ta'ala, Allah menjelaskan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Firman Allah, akan kami coba kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, kelaparan, kurang harta, diri dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jalan yang dijelaskan oleh Allah itu sangat nampak kepada kita, bagaimana kita taat kepada Allah supaya hasilnya diridai Allah. Bagaimana kita kalau maksiat kepada Allah supaya maksiat ini pun mendatangkan kepada keridhaan Allah. Bagaimana nikmat itu supaya menjadi nikmat yang diridai Allah. Bagaimana bala itu supaya menjadi bala yang diridai Allah. Allah jelaskan jalannya sejelas-jelasnya, dan tidak akan samar itu kepada orang-orang yang berakal. Nah, pengarang ini menyebutkan tidak ditakutkan atas engkau itu bahwa tersamar jalan itu atas engkau. Kada akan dikhawatirkan kita ini tersesat jalan, karena jalannya sudah nampak, jalannya jelas. Bagaimana kalau kita dapat nikmat? Bagaimana kalau kita dapat bala? Bagaimana kalau kita bisa taat kepada Allah? Bagaimana kalau kita maksiat? Jalannya nampak diterangkan oleh Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.